Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Sahabat ASP TV dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya, Tony Markada. Saya akan menyampaikan materi mengenai jika dirugikan badan hukum, gugatan diajukan kepada direksi atau badan hukumnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, silahkan untuk mengklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar bisa selalu mendapatkan notifikasi terkait video-video yang akan selalu ASP TV channel update setiap harinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pertama-tama, saya akan menyampaikan pasal 118 ayat 1 HIR berbunyi, gugatan perdata yang pada tingkatan pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 HIR kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Dalam mengajukan gugatan, jika pihak yang menimbulkan kerugian bagi penggugat adalah subjek perorangan, maka gugatan dapat diajukan sesuai dengan pengadilan negeri di mana tergugat berdomisili. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, ya, yang berbunyi actor sequitur forum rei. Artinya gugatan diajukan ke pengadilan negeri di mana tergugat itu berdomisili atau bertempat tinggal. Nah, bagaimana jika pihak yang menimbulkan kerugian itu adalah badan hukum? Jika badan hukum yang menimbulkan kerugian, jawabannya sederhana. Ajukan gugatan terhadap badan hukum tersebut, bukan terhadap penanggung jawab, pimpinan, atau direksi dari badan hukum tersebut. Nah, sebagai informasi, di Indonesia itu ada 3 badan hukum ya secara umum, yaitu yang pertama adalah perseroan terbatas, yang kedua adalah yayasan, dan yang ketiga adalah koperasi. Nah, mengapa gugatan harus diajukan kepada badan hukum dan bukan kepada pimpinan atau orang yang bertanggung jawab terhadap badan hukum tersebut? Dalam hukum acara perdata, kita mengenal ada yang namanya subjek hukum. Ya, subjek hukum yang pertama adalah itu subjek hukum perseorangan atau naturalistic person, dan yang kedua adalah badan hukum atau rights person. Nah, apa sih persamaan dan perbedaan dari keduanya? Persamaan antara keduanya adalah sama-sama memiliki kehendak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum, ya. Dan juga merupakan subjek pembawa hak dan kewajiban, serta subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban serta dapat menggugat atau digugat. Persamaan dari subjek hukum perseorangan maupun badan hukum itu sama-sama memiliki tanggung jawab, ya, bisa melakukan perbuatan hukum dan bisa menggugat ataupun digugat. Sedangkan apa perbedaan dari subjek hukum perseorangan dan badan hukum? Perbedaannya adalah subjek hukum perseorangan itu adalah manusia secara perorangan, sendiri, mandiri. Sedangkan badan hukum itu adalah suatu badan perkumpulan orang dan atau modal yang memiliki kekayaan yang terpisah. Nah, definisi dari badan hukum yang telah saya utarakan tadi, yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT, yang kedua adalah yayasan, dan yang ketiga adalah koperasi. Nah, perseroan terbatas itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas didirikan paling tidak oleh 2 orang atau lebih yang pengesahannya itu melalui akta notaris disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, selanjutnya setiap pendiri dari perseroan terbatas tersebut diwajibkan untuk
mengambil bagian saham, ya. Jadi dalam perusahaan perseroan terbatas itu pendirinya anggota dari perseroan terbatas itu menjadi bagian atau pemilik saham dari perseroan terbatas tersebut. Nah, selanjutnya yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, pendirian dari yayasan tersebut harus dengan akta notaris, ya, disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, selanjutnya, koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya dengan nilai dan prinsip koperasi. Sebelumnya, dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengesahan koperasi itu disahkan oleh pemerintah. Namun sejak adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM, ya, Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan dari koperasi, itu pengesahannya melalui atau disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika ketiga badan hukum tersebut adalah subjek hukum yang berdiri sendiri, mandiri dan dianggap sebagai manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum dan juga dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Agar gugatan tidak diputus, gugatan tidak dapat diterima akibat dari cacat formil, yaitu gugatan salah alamat atau error in persona. Maka gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan negeri di mana badan hukum tersebut berdomisili atau berkedudukan di wilayah pengadilan negeri tersebut. Sebagai contoh putusan error in persona, yaitu dalam putusan nomor 159 PDT khusus PHI /2019 Pengadilan Negeri Bandung antara penggugat Yusuf Supriyatna melawan pimpinan perusahaan PT BPR Arta Mitra Kencana, yang pada amar putusannya hakim berpendapat jika sebuah perseroan telah memperoleh statusnya menjadi sebuah badan hukum, maka perseroan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai badan hukum, kecuali apabila perseroan tersebut belum menjadi badan hukum, maka pertanggungjawaban terletak pada pemilik perusahaan dan atau direksi perusahaan tersebut. Kesimpulannya, apabila Anda atau siapapun yang memiliki kasus sengketa misalnya dengan sebuah perusahaan, ya, maka ajukan gugatan tersebut kepada badan hukumnya atau perusahaannya, bukan kepada pemimpin atau direksi dari perusahaan tersebut, ya. Hal ini senada dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 47 keputusan K/PDT /1988 yang berbunyi, seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subjek hukum yang terlepas dari pengurusnya atau direksi. Oleh karena itu, perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Nah, maka apabila Anda ingin mengajukan gugatan, jangan diajukan terhadap pimpinan atau direksi dari orang yang direksi dari perusahaan tersebut, ya, agar putusannya nanti tidak sia-sia atau tidak error in persona. Maka gugatan tersebut diajukan kepada badan hukum, ya, atau perseroan tersebut. Nah, kesimpulan dari uraian tadi bahwa pentingnya untuk dapat membedah prinsip tanggung jawab dalam sebuah badan hukum, ya, baik itu perseroan terbatas, yayasan maupun koperasi, agar gugatan yang diajukan itu tidak sia-sia. Nah, sebagai informasi tambahan bahwa jika suatu badan hukum belum memperoleh statusnya sebagai badan hukum atas pengesahannya dari Kemenkumham, maka badan tersebut belum dapat dianggap sebagai badan hukum. Jadi pendirian dari perseroan terbatas, ya, atau perusahaan, pendirian yayasan atau pendirian koperasi itu harus melalui pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, ya, supaya bisa mendapatkan status sebagai badan hukum. Nah, selanjutnya
Contohnya pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Jadi ada aturan yang mengatur mengenai pengesahan dari status badan hukum perseroan, yayasan maupun koperasi tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini adalah jika Anda memiliki persoalan, permasalahan ya, perselisihan misalnya dengan perusahaan atau dengan yayasan atau dengan koperasi, maka tolong perhatikan betul status badan hukum dari perusahaan tersebut. Cek terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut sudah berbadan hukum ya atau belum. Jika belum memiliki status sebagai badan hukum, maka boleh saja Anda mengajukan gugatan kepada pimpinan atau orang yang bertanggung jawab dari perusahaan tersebut atau yayasan tersebut atau koperasi tersebut. Namun, jika perusahaan tersebut sudah memperoleh status badan hukum yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka gugatan tersebut harus diajukan kepada badan hukum tersebut atau perusahaan tersebut agar gugatan Anda itu tidak error in persona atau tidak sia-sia. Baiklah, cukup sekian materi pada kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait hukum acara perdata atau permasalahan mengenai cara penyelesaian ya gugatan dengan perusahaan, yayasan atau koperasi, silahkan Anda tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami jawab pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.